Hai semua, saya Marsini Natalia Bersumbiring, peserta Latsar CPNS Kota Tebing Tinggi Angkatan 8 Kelompok 3, kerjasama antara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang komitmen mutu dan video implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, konsep dasarnya, kemudian orientasi mutu, selanjutnya pendekatan inovatif, kemudian berpikir kreatif dan membangun komitmen mutu. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang komitmen mutu, kita harus tahu dulu tentang konsep dasar dari efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas menunjukkan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyaknya bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Sedangkan inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar. Yang terakhir, mutu. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya kita membahas orientasi mutu. Nilai dasar dari orientasi mutu adalah yang pertama, komitmen pada kepuasan pelanggan, yang kedua, cepat, tepat, dan ramah, yang ketiga, melayani dengan hati, yang keempat, melindungi dan mengayomi, dan yang terakhir, perbaikan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya kita membahas tentang pendekatan inovasi. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, sumber daya, dan yang lainnya. 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu untuk cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, duplikasi. Duplikasi yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara sintetis, yaitu cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi yang baru. Selanjutnya, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indikatornya adalah mengidentifikasi tahapan pendekatan inovatif, kemudian mendeskripsikan implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan. Yang ketiga, menganalisis berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas PNS. Yang keempat, memberikan contoh alternatif solusi untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur dalam layanan publik. Untuk menjadi ASN yang inovatif, kita harus berpikir kreatif. Indikatornya adalah memberikan contoh nyata dalam berbagai tindakan, kemudian menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, kemudian menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi, bagaimana kita membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan? Yang pertama, dengan cara mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam melaksanakan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan penilaian yang objektif terhadap tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat
diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik. Kemudian selanjutnya menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur. Yang terakhir, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu.